Dan begitu pula tentunya Nasdem dan PKB, walaupun yang telah mendeklarasikan adalah di tahapan DPW PKB DKI Jakarta. Nah, untuk itu kami melihat bahwa integritas dan komitmen partai terhadap mempertahankan sebuah keputusan, mengamankan kebijakan partainya, menurut kami itu tinggi. Nah, makanya ini tentunya kami melihat bahwa mempertahankan keputusan ini sampai dengan pendaftaran nanti, nah itu akan tetap dijaga. Walaupun kita tahu bahwa saat ini banyak informasi yang kita serap mungkin, banyak dinamika yang kita dengar, banyak juga spekulasi yang muncul berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, kami melihat bahwa demokrasi yang mana ada pertandingan gagasan, yang mana ada pertandingan sosok dan menyuguhkan figur-figur terbaik oleh warga. Nah, tokoh-tokoh partai politik ini kami meyakini bahwa mereka punya komitmen untuk itu. Nah, sehingga Anies yang menurut preferensi publik melalui berbagai macam survei itu adalah memang diinginkan oleh publik. Nah, ini menjadi salah satu dari figur yang akan didorong untuk ikut menjadi bagian. Apalagi misalnya tadi kita lihat dari PDI Perjuangan membuka juga peluang itu. Dan kami melihat bahwa komitmen sebagaimana yang dihadirkan oleh PDI Perjuangan ini sama dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Walaupun di bawah tekanan dan ancaman seperti yang disampaikan oleh Mas Umam tadi. Oke, bagaimana Mas Umam melihat optimisme ini? Karena memang partai-partai yang mendukung Pak Anies ini itu adalah menyerap aspirasi dari suara dari bawah, grassroots. Tapi kalau suara aspirasi grassroots membahayakan posisi para petinggi partai juga, nah ini juga harus menjadi bahaya juga untuk mereka, tentunya akan dipikirkan lagi. Tapi Pak Anies masih optimis sepertinya, Mas Umam. Ya, itu bagus. Memang optimisme itu harus di-maintain meskipun juga ini menjadi warning juga ya. Bahwa optimisme itu juga harus dikelola supaya kemudian tidak menjadi prank dalam konteks dinamika kekuasaan di level Jakarta ini. Karena memang bagaimanapun juga kita percaya tentu ada komunikasi baik di atas panggung, di bawah panggung dengan partai-partai tiga ya, salah satu dari partai perubahan tadi itu, terutama misalnya Nasdem yang memiliki kedekatan lebih khusus misalnya dengan Mas Anies gitu. Akan tetapi tentu harus dihitung secara real apakah memang hal itu masih cukup memungkinkan atau tidak. Sementara dengan PKS rasa-rasanya beradu voice note itu adalah sebuah sinyal titik pisah antara Pak Anies dengan PKS. Meskipun juga barangkali masih ada dinamika di fase-fase akhir yang akan berubah lagi. Nah, ini yang kemudian harus dihitung betul. Dan satu hal ya yang perlu diantisipasi, barangkali juga menjadi pelajaran kalau misal bagi teman-teman di lingkar dekat Mas Anies. Posisi Mas Anies dengan tidak berpartai, diakui atau tidak, per hari ini justru menjadi barrier. Memang di Pilkada DKI Jakarta di 2017, kemudian Pilpres 2024 yang lalu, Mas Anies bisa tampil dalam panggung kekuasaan dengan posisi non-partai. Tetapi sekali lagi di Pilkada 2024 menegaskan bahwa posisi yang kemarin dijalani di Pilkada yang lalu, di Pilpres, itu sesuatu yang sifatnya lucky, jadi keberuntungan. Dan ini menjadi evaluasi, karena kalau misal Mas Anies saat ini misalnya sudah menjadi bagian dari partai politik, upaya untuk menghadirkan koalisi akan jauh lebih mudah daripada posisi Mas Anies tidak berpartai. Nah, misalnya, kalau misal kemudian Mas Anies didukung PDIP, bersama siapa? Let's say dengan PKB. Pertanyaannya kemudian, siapa yang menjadi cawagup? Apakah PDIP ataukah PKB? Kalau misal kemudian mengikuti logika elektabilitas, tentu PDIP. Pertanyaannya, apakah PKB siap sodakoh? Kekuatan politiknya for free, for nothing kepada seorang Anies Baswedan misalnya. Nah, ini yang kemudian harus dihitung betul supaya optimisme tadi tetap dalam takaran yang memadai. Akan memudahkan bagi Pak Anies untuk bisa mencari partai koalisi pendukung jika menjadi bagian dari partai. Itu yang diharapkan oleh PKS. Pak Anies menjadi ataupun mendaftar sebagai kader PKS, begitu Mas Umam. Nanti Mas Umam bisa berikan pandangan, Bang Fahrin juga. Nah, kita juga akan dengarkan apakah pernyataan RK yang berikut ini nanti kan kami sajikan setelah jeda merupakan salah satu tanda sinyal yang dikirim PKS bahwa PKS sepertinya sudah harus pisah jalan dengan Pak Anies Baswedan. Sesaat lagi. Warna apa partainya? Bagaimana dengan Pak Suswono, Kang? Banyak tuh. Kapan diumumkannya, Kang?
Nah itu dia, Pak Suswono, kader PKS yang disebut-sebut akan menjadi pendamping bagi Ridwan Kamil untuk melangkah maju di Pilkada Jakarta. Melihat hal ini gimana Bang Syahrir? Sudah digoda-goda PKS yang kabarnya ini akan mendukung Pak Anies. Ya, jadi ya itulah tadi yang kita maksudkan dengan ada dinamika yang di luar daripada yang kita pahami. Artinya bahwa dari aspek keputusan partai kita lihat sudah ada, tapi bahwa memang dinamika yang terbangun saat ini ya kita melihat itu juga terjadi. Nah tapi kita kan tentunya harus punya pegangan. Pegangan kita pada fakta yang sudah disampaikan oleh PKS bahwa sampai dengan saat ini belum ada fakta baru yang membatalkan apa yang telah diputuskan. Nah jadi memang kami melihat bahwa selama itu belum ada sesuatu yang membatalkan, artinya bahwa apa yang telah diputuskan itu yang menjadi acuan, tentunya menjadi pegangan. Karena kalau kita berpegang kepada semua spekulasi-spekulasi yang ada, tentunya sangat banyak tentunya. Ya, Nah, belum membatalkan tapi godaannya cukup besar, pasti. cukup menggoda nih godaannya ini. Padahal mestinya substansi dari tiket itu kan adalah instrumen untuk bisa maju. Nah mestinya kan sangat banyak sebenarnya tiket yang ada. Artinya kalau misalnya harapan kita adalah pimpinan-pimpinan partai ini yang memiliki otoritas untuk memberikan tiket, nah tiket itu hanya untuk satu paslon mestinya. Tidak lantas semua tiket harus diambil untuk menghambat paslon yang lain. Kan sebenarnya partai-partai sudah mendeklarasikan, sudah melakukan pernyataan. Ya etikanya kan secara etik ini tidak perlu lagi digoda untuk harus membatalkan keputusannya. Dan kami melihat bahwa ya integritas pimpinan partai kami sangat yakin memiliki komitmen untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. Integritas dari PKS masih yakin. Tapi kalau PKB, karena memang kita tahu bahwa PKB Jakarta ini sudah mendeklarasikan dukungan. Tapi untuk pusatnya sendiri mengatakan bahwa belum kemudian meresmikan dukungan kepada Pak Anies sendiri. Bagaimana ini melihatnya Mas Syahrir? Itu betul. Tapi bahwa dari bawah sudah ada aspirasi ke DPP. Nah proses selanjutnya keputusan terakhir itu adanya memang di DPP. Tapi bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua DPW PKB, dia juga merasakan hal yang sama bahwa ya sampai dengan saat ini tidak ada perubahan keputusan terkait dengan itu. Artinya bahwa apa yang telah diputuskan oleh DPW PKB, nah itulah yang bisa menjadi pegangan kita sampai dengan saat ini. Dan kami meyakini bahwa komunikasi antar partai politik saat ini, nah PKB juga menjadi bagian yang ikut membangun komunikasi itu. Nah harapan kita bahwa tidak ada nanti sosok dengan kotak, tapi justru sosok dengan sosok ini adalah dihadirkan oleh partai-partai yang ada ini. Oke, Mas Umam, kalau lihat tadi Pak RK sebenarnya cukup yakin bisa menggait dari PKS ini untuk sebagai pendampingnya. Iya, kalau misal statement dari Pak RK itu tadi, saya pikir itu bukan statement yang sifatnya spekulatif. Itu sudah didasarkan pada basis negosiasi dan juga kompromi, rasanya yang sudah cukup matang. Artinya bahwa sepertinya per hari ini PKS sudah berada di posisi Kim